Halo guys, balik lagi di channel gua Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa Magic Emperor yang berjudulnya ya. Chapter 445. Nah, di sini mungkin untuk sesi pertemuan si Kun Feng ini sama si MC akan selesai ya. Yang dimana MC-nya kita ini udah si Jong Fan ini udah dikasih salah satu bahan-bahan untuk dia memperkuat diri. Nah, di sini pun kita mungkin akan kembali ke cerita selanjutnya yang tentang kekaisaran. Tapi sebelumnya di chapter yang 444 itu lucu banget ya guys ya. Yang dimana si Kun Feng ini karakternya ini nggak bisa ditebak guys. Dalam artian dia kelihatan baik tapi namanya baik tapi kejam guys. Kejam dalam artian bayangin aja spirit base dia, padahal dia kan ketua dari beberapa base. Nah, semua base aja sama dia sayapnya dipotong semua. Emang sadis. Di novelnya juga gue lihat, bukan gue sih, dari teman-teman juga bilang kalau seharusnya adegan si Kun Feng itu kalau di manhwa tuh nggak dimunculin yang adegannya si Kun Feng mencabut sayap-sayap base dari beberapa base itu yang 1000 base ya, dan ditunjukin ke Jong Fan, tapi di sini nggak ditunjukin. Nah, berarti di sini mungkin karena terlalu kejam ya. Seharusnya emang Kun Feng ini kejam guys, tapi kenapa sama Jong Fan itu kayak baik banget ya? Udah kelihatan ya, karena sama-sama saling menguntungkan atau memanfaatkan. Apalagi si Jong Fan ternyata mempunyai anak angkat yang nama Gu Santong itu, yang Gu Santong ini punya hubungan baik sama si Kun Feng karena orang tuanya Gu Santong ini ternyata dulu pernah jadi spirit base-nya dari Kun Feng. Nah, ada hubungan temen lah, ibaratnya kayak saudara atau udah pertemanan mungkin ya. Lalu ditambah lagi si siapa sih namanya, Jong Fan ini udah membuat api birunya itu semakin bagus ya, mungkin karena bangga. Dan lucunya di sini di chapter 444 yang sebelumnya itu kita lihat tuh si burung milik sama Jong Fan ini ternyata cewek guys, sudah terungkap ya ternyata. Sampai Jong Fan pun sama Gu Santong kaget, dikira tuh dia laki-laki. Lucu banget, kocak. Di sini juga si burungnya pun berterima kasih ya. Gue kira juga si burung ini bakalan diserang atau dimatiin atau diambil sayapnya sama si Kun Feng. Ternyata enggak ya, dikasih semacam kekuatan yang dimana si burung ini bakalan bisa berbicara serta kayak pandangannya lebih tajam lagi ya. Mungkin udah naik level ibaratnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat guys, si Jong Fan ini kedepannya bakal melawan beberapa musuh yang lebih kuat dari si Kun Feng. Karena bayangin aja ya, kita udah tahu ya kalau di dunia Jong Fan ini masih kultivasi yang masih dasar. Dalam artian kaisar, semua keluarga kaisar tuh nggak ada apa-apanya guys di alam kudus. Nah, MC pun sadar bahwa saat dia sebelum reinkarnasi pun lagi ada di punya kekuatannya pun dia nggak akan bisa buat ngalahin si Kun Feng ini guys, karena kekuatan Kun Feng ini udah di atas rata-rata. Nah, tapi kalau kalian sering dengar spoiler dari teman-teman, kan tanya sih kalau si Jong Fan ini udah sering reinkarnasi dan ini udah reinkarnasi yang keberapa ya, dan reinkarnasi yang dulu-dulunya sebenarnya dia udah setara sama beberapa kaisar yang ada di alam kudus. Nah, gue nggak tahu sih di dunia Magic Emperor tuh belum dijelasin secara detail. Ada beberapa dunia tingkatannya ya, karena yang gue tahu tuh baru kekuatan alam kudus. Pantes ya si Jovan ini nggak pernah nemuin musuhnya yang ngebunuh dulu pas lagi reinkarnasi ya. Ternyata mungkin ke pengkhianat dan musuh-musuhnya yang dulu itu berada di alam lain, bukan di alam dia yang sekarang. Karena dia ini yang sekarang ini tiba-tiba dia ada di alam yang sangat dasar, maksudnya pemula lah ya ibaratnya, walaupun ceritanya masih panjang ke depannya. Kedepannya kita akan ngelihat sih ya pertarungan, apalagi belum muncul-muncul nih para orang-orang yang kuat dari alam kudus, karena baru dilihatin oleh si Sin Feng, belum ada dari kaisar kaisar apa ya namanya, pokoknya di chapter sebelum kalau kalian baca atau kalian cek
ada beberapa kaisar di alam kudus tuh yang bisa mengalahkan si Khun Feng ini guys. Nah, Khun Feng ini tuh leluhurnya kali ya. Kita mungkin dia pengen minta diselamat, apa ya? Ada hal yang dia inginkan dari John Fan ya. Karena gue nggak tahu nih di Khun Feng ini, di alam ini cuman hanya tubuh spiritualnya atau tubuh aslinya. Seharusnya kalau dia benar-benar mau buat ngelatih si Jovan sebenarnya bisa. Cuman di sini kita tahu ya, ternyata Jovan ini lebih licik guys. Dalam artian lebih licik, dia tetap bisa nipu si Khun Feng ini ya. Buktinya dia dikasih beberapa bahan-bahan yang ngebantu dia buat nanti sampai dia benar-benar di masa jayanya atau puncaknya. Malah seharusnya sih lebih dari itu ya guys ya. Nah, apalagi dikit lagi akhir cerita dari chapter pas kekaisaran ganti sama anaknya yang si gendut itu, Clan Law juga udah dapat pasukan-pasukan atau penasehat yang kuat buat ngejaga Clan Law. Nah, di situ kita akan lihat si Janvan bakalan ke ranah selanjutnya. Maksudnya ke dunia selanjutnya, yaitu ke alam kudus guys. Yang berarti di alam kudus ini kita akan ngelihat Jovan babak pelur lagi guys. Jadi kalau kalian lihat Jovan saat ini emang OP di dunianya yang saat ini, tapi kalau dia udah ngelawan beberapa alam lain tuh masih kekuatan tuh masih secuil guys. Maksudnya pas dia rekarnasi, sebelum rekarnasi aja yang dia benar-benar udah di masa puncaknya aja, itu dia udah kewalahan. Ibaratnya dia udah sadar dia nggak bisa ngelawan si Khun Feng. Apalagi dia yang sekarang yang belum sampai ngeraih masa puncaknya lagi guys. Nah, kedepannya mungkin kita akan ngelihat beberapa chapter ketika nanti setelah selesai semua ngelawan kekaisaran dan lain-lain, ngurusin Clan Law, kita akan ngelihat pertarungan yang lebih epic lagi ya. Karena kalau ini masih kayak politik guys ya. Nggak tahu, ini masih lama banget, beberapa chapter, padahal seminggu tuh udah 3 kali tapi belum selesai ya. Padahal cuma ngadu bacot doang, politik ya emang membosankan di sini. Tapi yang lebih suka itu kayak ada rahasia-rahasia bahwa ternyata di atas langit masih ada langit gitu. Yang seharusnya Jovan itu udah paling kuat di dunia di sekarang, pas kita lihat pasti ada yang lebih kuat dari Jovan guys. Kelihatan dari Jovan masih belum bisa memberikan beberapa kekuatan pada spirit base-nya ya. Buktinya spirit base-nya bisa ngomong tuh berkat orang lain, jadi bukan berkat si Jovan. Oke? Mungkin sampai sini dulu ya yang kita bisa review, dan kita akan tetap baca-baca lagi, lanjut lagi ke manhwa chapter selanjutnya, dan sampai jumpa lagi di next video.